hukumnya itu fardhu kifayah karena merupakan jika ada salah satu yang sudah mengerjakan maka yang lainnya tidak diwajibkan untuk mengerjakan lagi. Ilmu agama itu merupakan sebuah ikhtiar atau sebuah usaha untuk melakukan mengerjakan ilmu atau mengerjakan sebuah ilmu di mana baik itu berupa ilmu duniawi ataupun ilmu akhirat yang bertujuannya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga untuk banyak orang. Sedangkan ilmu umum itu merupakan sebuah teori yang berlandaskan atas logika dari manusianya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh anak kelompok. Baik, terima kasih untuk kelompok utama yang kami berikan kesempatan. Di sini saya mau pilih kelompok A untuk menambahkan materi tentang ilmu agama dan ilmu umum. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa hukum menuntut ilmu pertama hukumnya fardhu ain untuk ilmu agama, dan sedangkan ilmu umum hukumnya fardhu kifayah. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana ada dalam, kalau nggak salah ya, hadis atau apa yang katanya, nggak tahu tentang apa, dari apa, katanya tuntutlah ilmu dari sejak kalian lahir sampai dengan akhir hayat ya. Nah, dijelaskan juga tadi bahwa ilmu agama itu fardhu ain. Maksudnya, jadi kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari ilmu agama sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan ilmu umum fardhu kifayah berarti kita wajib juga sebenarnya menuntut ilmu umum. Untuk apa? Untuk bekal kita menjalani kehidupan. Karena jika kita tidak memiliki ilmu umum, contohnya karena kayak ilmu matematika, terus bahasa dan sebagainya, maka kita hidup di dunia itu kurang maksimal karena kita tidak memiliki ilmu dunia atau ilmu umum. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil Al-Quran hadis tentang menuntut ilmu yang akan dijelaskan oleh saudari Sri. Dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu itu ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, barang siapa apabila dikatakan kepadamu lapangkanlah majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Jika apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan juga beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu dalam Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya siapa yang menuntut ilmu, siapa yang berjalan jauh menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2659. Dalam kedua dalil tersebut sudah jelas disebutkan bahwasanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari masih kecil, tadi juga sudah disampaikan, dari masih bayi sampai ke liang lahat atau hingga akhir hayat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh anak kelompok B. Baik, terima kasih untuk kelompok utama. Selebihnya izinkan saya dari perwakilan dari anak kelompok B izin menyampaikan materi mundur. Untuk dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk yang selanjutnya
hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk yang selanjutnya ada hadis riwayat Tirmizi yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, untuk selanjutnya ada dalil dari Al-Quran, dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bisa tolong dibacakan? Ayo. Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini intinya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridhonya. Untuk yang selanjutnya Quran surah Toha ayat 114. Boleh dibacakan kembali untuk saudara Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahu malikul haq wa la ta'zal bil Qur'an min qabli ayyukdo ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Untuk saudara Ayub, yaitu intinya di surat ini adalah tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Nah, untuk selanjutnya ada Quran surah Ali Imran ayat 18. Mohon bisa dibacakan untuk saudara Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, terima kasih untuk saudara Ayub. Yaitu yang terakhir ini intinya menuntut ilmu mengantarkan orang jadi lebih bijaksana. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok anak kelompok kami. Dilanjut untuk kelompok utama. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok anak B yang sudah menyampaikan materi. Terus dilanjut ke materi yang ketiga, yaitu bahaya tidak menuntut ilmu. Bahwa kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua, baik dari anak-anak sampai orang tua. Dan jika kita tidak menuntut ilmu, hukumnya maka dosa. Iya. Dan kita tidak menuntut ilmu, maka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, jika tidak menuntut ilmu, kita tidak menuntut ilmu, bisa mudah untuk terjerumus ke jalan yang salah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang
mendapatkan kesempatan untuk mencari ilmu ketika di dunia, tetapi ia tidak mencarinya. Dan seseorang yang mengajarkan ilmu agama, tetapi yang diajarkannya tidak menyampaikan atau mengamalkan, bahwa hukumnya dosa. Terus sekian dari saya, kurang lebihnya akan disampaikan oleh anak kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan anak kelompok C akan memaparkan mengenai bahaya tidak menuntut ilmu. Tadi telah dijelaskan oleh Tesri, menuntut ilmu itu merupakan ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat, dengan tujuan untuk ilmu tersebut itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian banyak sekali dalil atau hadis ataupun ayat Al-Quran mengenai tentang keutamaan menuntut ilmu, dan juga telah dipaparkan oleh anak kelompok B. Dan juga kedudukan orang menuntut ilmu itu sama juga dengan orang yang sedang berjihad. Oke, di sini ada keutamaan menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian ilmu juga merupakan salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya, dan juga ilmu itu merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar. Bahaya tidak menuntut ilmu, yang pertama ada tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Yang kedua, akan terjerumus ke jalan yang salah. Yang ketiga, tidak memiliki wawasan. Dan yang keempat, mudah ditipu. Yang kelima, tidak memiliki tujuan hidup. Dan yang terakhir, akan direndahkan. Maka wajib sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan dalam agama Islam. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ada 4 tips dari Imam Al-Ghazali cara menuntut ilmu. Yang pertama, rajulun yanzi wa yanzi annahu yanzi. Atau seseorang yang tahu berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman, untuk yang ingin belajar dari seseorang yang tahu dan berilmu. Pertama, dengan mendekati seseorang tersebut, atau kita melakukan sebuah acara seminar agar kita lebih dekat dengan seseorang tersebut. Terus yang kedua, rajulun jadi wala dia berilmu. Waalaikumsalam. Jadi dia kalau dirinya